Hai semuanya, kembali lagi di alur cerita Lovers of the Red Sky episode 4. Tapi sebelumnya, subscribe dulu. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan Cheongi yang berada di komunitas pelukis BQ yang lagi kepikiran nih sama Haram. Nah, kemudian temannya yang sesama pelukis memberitahu pada Cheongi kalau ada kontes melukis Maejukyeon yang diadakan sama Pangeran Yeongmeong. Nah, aku sebut Pangeran Meong aja ya. 1 minggu kemudian, setelah pengumuman tentang adanya kontes pelukis, Master Choi yang merupakan guru besar di komunitas BQ mengumumkan nama-nama yang akan ikut dalam kontes lukis itu. Tapi Cheongi nggak ada nih di daftar itu, jadinya Cheongi pun protes sama gurunya, karena dia nggak diikutsertakan. Lalu Master Choi pun meminta tugas yang harus diselesaikan Cheongi saat itu jika ingin ikut kontes lukis. Tapi tanpa protes lagi, Cheongi pun pergi. Ternyata, seminggu sebelum Master Choi mengumumkan nama-nama yang akan ikut kontes, Master Choi menyuruh Cheongi untuk menyelesaikan semua pesanan lukisan yang ada di komunitas BQ. Dan menurut Mimin sih, kayaknya Master Choi ini lagi mempersulit Cheongi supaya nggak bisa ikut kontes. Karena Master Choi sendiri menyadari kalau kerja sama tim aja nggak akan selesai ngerjakan pesanan lukisan dalam waktu seminggu. Apalagi hanya dikerjakan sendiri sama Cheongi. Aduh, kasihan banget nih Cheongi. Kemudian esoknya, saat ajudan Master Choi mau pergi mendaftarkan nama-nama pelukis yang akan ikut kontes, tiba-tiba ajudan Master Choi dikagetkan nih sama kedatangan Cheongi yang mengambil daftar nama dari tangannya. Rupanya, Cheongi ingin menuliskan namanya di daftar itu, tapi saat dilarang, Cheongi mengatakan rahasia dari ajudan Master Choi kalau dia sering mengunjungi desa lain untuk menemui Bu Gang-ho. Jadi saat Cheongi ngomong agak keras, paniklah si ajudan. Akhirnya untuk menjaga rahasianya, Cheongi pun diperbolehkan menuliskan namanya di daftar itu. Tapi karena si ajudan gak mau kena masalah, jadinya Cheongi yang disuruh untuk ngantar daftar nama itu ke Maejukyeon. Kemudian Cheongi pun mengantarkan daftar nama itu ke Maejukyeon dengan memakai mantel untuk menutupi wajahnya. Karena Cheongi malu nih ketemu sama Pangeran Meong. Sesampainya di Maejukyeon, ternyata Cheongi ketemu nih sama Haram. Tadinya Cheongi kaget sekaligus tersepona sama Haram yang lagi pakai baju dinas. Tapi karena Cheongi tahu kalau Haram itu orang penting, Cheongi pun memberi salam secara formal kalau dia datang untuk mendaftarkan pelukis BQ. Dan Cheongi juga menganggap kalau Haram itu nggak kenal sama dia. Tapi saat Haram dengar suara Cheongi, dia tahu itu Cheongi yang udah nolongi dia. Tapi Haram masih stay cool lah, jaga image, dan mengatakan kalau Pangeran Meong lagi pergi. Kemudian Cheongi mengatakan dia akan meninggalkan daftar nama lalu pulang, tapi dicegah sama Haram. Dan Haram pun mendekati Cheongi, lalu mengaku dia tahu kalau yang di depannya adalah Cheongi, dan menyuruh Cheongi untuk menceritakan masalah apa yang terjadi antara Cheongi dengan Pangeran Meong. Karena Pangeran Meong terus saja mencari Cheongi setelah pulang dari gunung. Jadi, pada waktu Haram diselamatkan Cheongi, Haram udah tahu nih kalau yang nyelamati dia bernama Cheongi, nama yang sama dengan teman kecilnya 19 tahun yang lalu. Dan karena penasaran, Haram pun bertanya tentang ayahnya. Setelah mendapatkan jawaban dari Cheongi, Haram makin yakin nih kalau yang nolongin dia adalah Cheongi yang dia kenal 19 tahun lalu. Tapi Haram masih diam nih tentang identitasnya. Setelah itu, Haram pun masuk ke dalam rumah untuk istirahat sambil nunggu tabib datang. Tapi yang datang malah Pangeran Meong. Dan saat Pangeran Meong masuk ke dalam halaman, terseponalah Pangeran Meong saat melihat Cheongi. Apalagi saat melihat Cheongi tersenyum. Dan saat Pangeran ingin masuk ke dalam rumah, dicegah sama Cheongi. Karena Cheongi takut kalau si Pangeran mau berbuat jahat sama Haram. Karena dicegah sama Cheongi, keluarlah sifat pangerannya yang gak mau ngalah dan mengatakan, "Beraninya kamu, lancang, kamu tahu siapa aku?" Tapi Cheongi yang merasa benar pun membalas dengan lantang, walaupun Cheongi gak tahu kalau itu adalah Pangeran Meong. Jadi si pangeran pun memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Pangeran Meong.
tapi malah diketawai sama Cheongi karena Cheongi nggak percaya. Dan Cheongi pun mengejek pangeran dengan mengaku-ngaku kalau dia adalah istrinya Pangeran Meong. Setelah itu, Cheongi pun mengusir Pangeran Meong, tapi Pangeran Meong tetap kekeh ingin memeriksa rumah itu sampai terdengar suara Haram yang keluar dari rumah. Saat melihat Haram, Pangeran Meong pun langsung lari menghampiri Haram, sedangkan Cheongi yang tertinggal di belakang mengejar Pangeran Meong. Dan saat terdengar Haram memanggil Pangeran Meong, Cheongi pun kaget dan langsung sembunyi. Kayaknya Cheongi takut karena udah ngejek Pangeran Meong. Dan setelah itu, Haram pun dibawa pulang sama pangeran. Setelah mendengar cerita dari Cheongi, Haram pun menawarkan diri untuk memberikan daftar nama pelukis BQ dan akan menjelaskan kesalahpahaman antara Cheongi dengan Pangeran Meong, yang membuat Cheongi merasa senang. Tapi sebelum daftar nama itu di tangan Haram, tiba-tiba Pangeran Meong muncul dan memanggil Haram, yang membuat Cheongi kaget dan langsung menutupi kepalanya dengan mantel. Dan saat Pangeran Meong bertanya, "Kamu siapa?" Cheongi lari dan menjatuhkan mantelnya. Alhasil si pangeran pun tahu kalau yang dilihatnya adalah Cheongi, yang membuat pangeran mengejar Cheongi lalu diikuti sama si Haram dari belakang. Akhirnya Pangeran Meong pun berhasil menangkap Cheongi, dan saat pangeran ingin mengambil daftar nama yang dipegang Cheongi, dilarang tuh sama Cheongi. Jadinya terjadilah adegan tarik-menarik gulungan kertas antara Cheongi dengan pangeran. Tapi karena nggak ada yang mau ngalah di antara mereka berdua, akhirnya gulungan kertas itu pun terbelah menjadi dua, yang membuat Cheongi oleng ke belakang. Dan di saat yang tepat, Haram berhasil menangkap Cheongi. Dan setelah membantu Cheongi, Haram pun mengusulkan kepada pangeran dan Cheongi untuk masuk ke dalam. Di saat mereka berbincang, Haram menjelaskan kalau Cheongi bersalah karena berusaha melindungi dirinya dan tidak mengenali pangeran, lalu meminta maaf kepada pangeran untuk dapat memaafkan Cheongi. Tapi Haram juga menyuruh Cheongi untuk meminta maaf secara resmi kepada pangeran. Jadinya Cheongi pun meminta maaf sama pangeran dengan bersetuju dan mengatakan, "Pangeran Meong, aku pantas dibunuh." Tapi Pangeran Meong masih sempat nih godain Cheongi dengan bilang, "Udah cukup, lagian kalau aku membunuhmu, aku akan jadi duda." Karena Pangeran Meong ingat kalau Cheongi itu pernah bilang kalau dia itu adalah istrinya. Dan entah kenapa setelah mendengar perkataan Pangeran Meong, Haram pun menjatuhkan minumannya ke arah Pangeran Meong lalu meminta maaf atas kecerobohannya. Setelah itu dengan muka jutek, si Haram nyuruh Cheongi untuk pulang. Kayaknya si Haram gak suka nih sama candaan pangeran. Nah, apakah akan terjadi cinta segitiga? Mungkin aja. Malamnya, Haram pergi ke Sim Cheonga yang dikawal sama Muyong. Sim Cheonga itu adalah salah satu tempat hiburan yang dimiliki sama Haram. Nah, di sana, Haram mengatakan pada Muyong kalau pembalasan dendamnya akan dimulai di Majukeon. Nah, apakah saat kontes lukis dilaksanakan ya? Nah, mungkin aja kali ya. Kemudian saat Haram keluar dari Sim Cheonga, Haram itu menyuruh Muyong agar Pak Jung meninggalkan Guangyang. Dan tanpa diketahui Haram, Pak Jung mendengar nih perintah Haram. Jadinya Pak Jung pun pergi ke Wall Seondang, tempat galeri lukisan mahal punya Haram, dan mengambil lukisan yang ada di sana. Tapi dia masih dendam nih sama Cheongi. Esoknya, kontes lukis pun dimulai, di mana teman-temannya Cheongi yang dipilih pergi ke Majukeon untuk mengikuti kontes lukis. Nah, sedangkan Cheongi masih dikurung nih di gudang karena ketahuan udah nyabotase daftar nama yang akan didaftarkan. Tapi setelah sepi, Aju dan Master Choi diam-diam mau ngeluarin Cheongi. Tapi sebelum pintu dibuka, tiba-tiba ada kakek-kakek nih yang gak tahu siapa dan dari mana, tiba-tiba datang minta lukisannya. Karena si kakek merasa lukisannya ada di ruangan tempat Cheongi dikurung, si kakek itu pun membuka gembok dengan kekuatan gaibnya. Nah, super nih kakek. Di dalam, Cheongi yang lagi ngelukis pun jadi bingung karena dia nggak tahu lukisan mana yang diminta sama si kakek. Dan saat ditunjukkan satu lukisan, seperti keluar energi dari lukisan itu yang membuat si kakek suka. Nah, karena ada kesempatan, Cheongi pun pergi nih ke Majukeon untuk mengikuti kontes lukis. Tapi saat nyampe di Majukeon, Cheongi dihadang nih sama Pak Jung dan ditarik paksa. Tapi ditolong sama Haram yang baru aja nyampe di Majukeon. Dan episode 4 pun selesai.
Nah, apakah Cheongi bisa ikut kontes? Lalu apa jadinya ya kalau Haram menjalankan balas dendamnya saat kontes lagi dimulai? Nah, kita tunggu aja kelanjutan ceritanya Selasa depan. Thanks for watching. Bye-bye.